Secuek atau seenggak peduli apapun kamu terhadap orang lain, akan ada momen di mana kamu butuh berinteraksi. Terkadang, kamu akan dihadapi pada hal-hal yang sulit. Entah menemui karakter orang yang memang rumit dan enggak bisa berkompromi, atau karena kondisi. Nah, di saat-saat seperti ini, kamu bisa mengendalikan pikiranmu ataupun memanipulasi pikiran orang lain dengan trik psikologi yang tepat. Coba deh, pelajari dan kuasai trik psikologi sederhana ini untuk memudahkanmu mengendalikan emosi dan memudahkan komunikasimu dengan lawan bicara. Dijamin, kehidupan pergaulan, pekerjaan, maupun percintaanmu bakal lebih mudah dan terkendali. Nah, ini dia trik-trik psikologinya. 1. Hangatkan tangan saat bersalaman dan sebut nama agar orang lain terkesan denganmu. Saat kamu akan berjabat tangan dengan orang lain, usahakan terlebih dahulu hangatkan dulu telapak tanganmu dengan cara menggosok-gosokkannya. Tangan yang hangat akan bikin orang lain terasa lebih nyaman. Jangan lupa untuk selalu menyebut nama lawan bicaramu. Mereka akan merasa spesial ketika disebut namanya, dan kamu pun bahkan selalu diingatnya karena memiliki kesan yang baik. 2. Tatap mata lawan bicara agar dia mau terbuka sama kamu. Tatapan mata memang bisa menyihir lawan bicara. Selain kamu akan terlihat charming di hadapannya, cara ini juga bisa membuat lawan bicaramu lebih terbuka. Apalagi kalau kamu mencurigainya berbohong. Tatap saja matanya, mereka akan merasa nggak nyaman dan akhirnya mengakui kebohongannya. 3. Ketika kamu nggak nyaman karena seseorang yang terus memperhatikanmu, perhatikan balik ke arah sepatunya. Saat sedang berada di teleportasi umum, saat berada di transportasi umum atau di tempat publik, lalu kamu menangkap ada seseorang yang memperhatikanmu terus-menerus hingga bikin kamu nggak nyaman, tatap ke arah sepatunya. Cara ini bikin dia akhirnya terintimidasi dan berhenti menatapmu. Kalau kamu tidak percaya, silakan coba saja. 4. Lakukan sesuatu yang seru dan menegangkan saat kencan pertama. Niscaya si doi bakal terus mengingat kegiatan berkesannya ini bareng kamu. Ketika kencan pertama bareng gebetan, jangan melulu ajak dia makan malam romantis. Itu sih sudah kuno. Cobalah ajak dia menonton film horor atau naik wahana yang seru. Lebih mudah bagi seseorang untuk menyukai orang lain yang tengah bersama mereka ketika adrenalinnya terpacu dan merasa ketakutan. 5. Kunyahlah permen karet untuk menenangkan diri. Menurut penelitian ilmiah, proses ini menurunkan tingkat kortisol atau hormon stres secara dramatis. Ada beberapa kemungkinan penjelasan untuk ini. Salah satunya adalah darah yang mengalir ke kepala dan kamu menjadi lebih rileks. Perasaan yang menyenangkan saat mengunyah permen karet akan membuat kamu lebih bahagia dan tenang. Selain itu, mengunyah permen karet dapat membantu mengalihkan perhatian kita dan menghilangkan kebiasaan buruk seperti makan ketika stres atau menggigit kuku. 6. Beritahu seseorang rahasia kecilmu untuk meningkatkan hubungan. Cara yang baik untuk mendapat kepercayaan seseorang adalah dengan berbagi rahasia dengan mereka. Tentu saja, kamu tidak harus memberitahu mereka sesuatu yang sangat penting, terutama ketika tujuan kamu adalah membangun hubungan yang baik. Penting menunjukkan kepada orang ini bahwa kamu mempercayai mereka dan kamu berpikir bahwa penting bagi mereka untuk mengetahui sesuatu tentang kamu. Dengan cara ini, mereka akan merasa terhubung denganmu melalui rahasia tersebut.
7. Tawarkan dua pilihan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jika kamu membutuhkan seseorang untuk memilih atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan, tanyakan saja pertanyaan yang tepat. Jangan tanya mereka apakah mereka akan melakukannya atau tidak. Sebaliknya, menawarkan mereka dua pilihan. Misalnya, kamu perlu mendapat laporan dari kolegamu. Jangan tanya mereka apakah akan membawanya atau tidak. Tanyakan kepada mereka kapan mereka bisa memberikannya kepadamu, besok atau beberapa hari lagi. Ini adalah bagaimana orang merasa bahwa mereka penting dan mendapatkan ilusi kendali atas situasi tersebut. 8. Kamu bisa membuyarkan kemarahan orang lain dengan diam mendengarkan dan duduk di sebelahnya. Saat sedang menghadapi orang lain yang sedang marah, jangan melawan. Diam dan dengarkan saja, lalu perlahan duduklah di sampingnya. Cara ini juga bisa kamu terapkan pada seseorang yang enggak menyukaimu. Ketika kamu duduk di sebelahnya, maka ia enggak akan mengatakan hal-hal yang jelek tentangmu di depan banyak orang. 9. Cara paling baik untuk mengingat ilmu adalah dengan membagikannya ke orang lain. Kalau kamu punya satu ilmu atau pengetahuan baru, nggak cukup kalau hanya diingat teorinya atau dipraktikkan saja. Kamu juga perlu membagikan dan mengajarkannya ke orang lain agar bisa memahami konsepnya dengan lebih baik. Itu juga bisa membuat ilmu tersebut lebih lengket di otak karena tubuhmu mengingat sensasi dan pengalamannya. 10. Coba lihat posisi kaki lawan bicara untuk mengetahui apa dia tertarik sama kamu atau enggak. Ketika kamu lagi ngobrol berhadapan dengan gebetan, coba perhatikan kakinya. Kalau kakinya mengarah ke arahmu, berarti dia punya ketertarikan sama kamu. Tapi, kalau kakinya mengarah ke tempat lain, bisa dibilang pikirannya nggak fokus ke kamu. 11. Kamu yang bekerja sebagai kasir, coba letakkan cermin di belakangmu. Hal ini dapat meredakan amarah pelanggan, terutama ketika antrian pelangganmu lagi panjang. Meletakkan cermin di belakangmu akan membantu loh. Pelanggan secara refleks akan bercermin dan gak akan jadi emosi atau berkurang kadar amarahnya ketika melihat pantulan dirinya di cermin. 12. Jangan hanya mementingkan kesan pertama, kesan terakhir juga sangat penting loh. Ketika mengingat sesuatu pengalaman, yang akan paling diingat adalah awal atau akhir dari ingatan tersebut. Artinya, kesan terakhir juga nggak kalah penting. Makanya, sebelum berpisah dari lawan bicara, tinggalkan kesan yang baik dan sulit dilupakan. Nah, terapkanlah trik-trik psikologi yang tadi saya sebutkan ya saat kalian berinteraksi dengan orang lain. Niscaya kamu akan dinilai lebih karismatik, disukai orang lain, bahkan kamu juga bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dah, selamat mencoba.